Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Tetap semangat untuk belajar. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran teknik pemesinan bubut. Kita lanjutkan untuk membahas materi yaitu tentang ukuran mesin bubut. Nah, ukuran mesin bubut ini mungkin kalau kita ditanya berapa ukuran mesin bubut itu, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa lebarnya mungkin. Nah, ukuran mesin bubut ini sebenarnya hanya ada dua, yaitu panjang dan tinggi. Nah, apakah panjangnya itu diukur dari ujung nih, kalau kita katakan dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan sini, atau tingginya dari lantai sampai ke atas sini. Nah, kita lihat bersama-sama. Ternyata yang disebut tinggi mesin bubut ini dari sini. Maksud saya panjang mesin bubut ya. Yang dimaksud panjang mesin bubut ini ternyata hanya diukur dari sini. Kemudian tinggi mesin bubut, nah, ternyata di sini aja. Nah, maksudnya apa ini? Pengertian dari panjang mesin bubut. Ternyata panjang mesin bubut itu diukur dari ujung senter kepala tetap sampai ujung senter kepala lepas. Ya, sekali lagi, panjangnya ini diukur dari ujung senter kepala tetap sampai ujung senter kepala lepas. Jadi hanya dari sini saja. Ini menunjukkan apa? Panjang itu menunjukkan bagian benda kerja yang bisa disayat. Yaitu panjang itu adalah kapasitas atau kemampuan pahat sepanjang ini dia menyayat, yang disebut panjang mesin bubut. Kemudian tinggi mesin bubut apa? Tinggi mesin bubut itu diukur dari senter. Senter ini adalah senter benda kerja, senter mesin, spindle ini ya. Ini kan spindle. Kemudian ada cekam. Ini untuk cekam itu untuk menjepit benda kerja. Ini kan ada senternya. Nah, ternyata tinggi mesin bubut itu diukur dari senter ini sampai di bed mesin. Ini artinya apa? Mesin bubut itu dominan adalah mengerjakan benda-benda kerja yang silindris. Silindris, atau kita katakanlah benda kerja bulat. Nah, tinggi ini menunjukkan apa? Yaitu radius dari benda kerja. Nah, ini kalau silindris itu kan dia memiliki diameter. Benda kerja yang berbentuk silindris itu kan memiliki diameter. Nah, ini artinya tinggi mesin bubut ini adalah berapa besar diameter yang bisa dicekam di mesin bubut. Maksudnya, kalau tinggi mesin bubut itu 100 mili, berarti diameter yang bisa dicekam maksimal adalah 200 mili. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi tinggi mesin bubut ini adalah pada hakikatnya adalah jari-jari dari benda kerja yang bisa dicekam. Kemudian panjang mesin bubut ini adalah kemampuan pahat menyayat sepanjang yang bisa dilakukan. Ulangi lagi, panjang itu diukur dari ujung senter kepala lepas, kepala tetap sampai ujung kepala lepas. Sedangkan tingginya diukur dari senter sampai meja atau bed
mesin. Berikutnya kita akan bahas tentang ini maksudnya sebelum kita bahas yang materi selanjutnya. Mesin bubut itu kan memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang diameternya nanti bisa dicekam begitu lebar, tapi panjangnya pendek. Juga ada yang begitu besar. Besar diameternya, panjang juga mejanya. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, artinya apapun bentuknya, baik yang seperti ini yang di atas atau yang bawah atau yang samping kanan, pengertian ukurannya tetap sama, ya, tergantung dari spesifikasinya. Oke, baik, berikutnya kita akan bahas jenis-jenis mesin bubut. Dilihat dari dimensinya, ukurannya tadi, mesin bubut dibagi menjadi beberapa. Satu, mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standar, dan mesin bubut berat. Walaupun ukurannya tadi, pengertian ukurannya sama, tetapi mesin bubut ini bisa diklasifikasikan menjadi 4. Ringan, sedang, standar, dan berat. Dan mesin bubut berat sendiri ini juga dibagi lagi. Ada mesin bubut beralas panjang, mesin bubut lantai, mesin bubut tegak, mesin bubut potong, mesin bubut ulir, mesin bubut turet, dan mesin bubut 6 spindle. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa ciri khasnya atau kriterianya kalau mesin bubut itu disebut sebagai mesin bubut ringan? Mesin bubut ringan ini memiliki kriteria panjangnya tidak lebih dari 1,2 meter, jadi kecil. Mungkin 1 meter, mungkin setengah meter, seperti itu. Yang kedua, nanti dalam pengoperasionalnya, dalam penggunaannya, mesin bubut ini nanti diletakkan di atas bangku atau meja. Nah, yang ketiga, karena ini mesinnya kecil ya, maka benda kerja yang digunakan juga kecil. Kemudian yang keempat, ini biasanya digunakan di industri rumah tangga, jadi disesuaikan. Ini untuk mengerjakan aksesoris-aksesoris yang berukuran kecil. Nah, ini contohnya, kamu perhatikan, lihat. Inilah bubut Nah, mini. ini ukurannya tidak lebih dari 1 meter, bahkan hanya 1 meter saja. Ini sangat ringan, sangat kecil. Ini kontak. Sehingga ada orang mengatakan adaptor. Ini disebut mesin bubut mini. Ya. Walaupun mini tetap memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu benda kerja berputar. Benda kerjanya berputar. Untuk penyayatan, pahat digerakkan oleh eretan, baik eretan melintang maupun eretan memanjang. Seperti ini. Nah, ini penyayatannya sama, prinsip kerjanya sama. Ya. Nanti itu diletakkan di atas bangku. Ini untuk dicoba, ini hanya diletakkan di atas bangku saja. Nah, memutar benda kerja ini dilakukan dengan. Nah, berikutnya contoh yang kedua, ini kan langsung hanya di atas bangku ya. Ini masih kelihatan baru dicoba ini ya. Ini dalam pengoperasiannya, kita tinggal mengklikkan tombol power on off, dan ini dia bergerak. Dan untuk speednya bisa ditambah. Itu ini adalah 2 contoh dari mesin bubut ringan.